Balik lagi di podcast Pulang Kerja Ngeteh Sore bareng Bunda Eli. Ya. Ini persiapan apa nih menyambut milad Pak Wali Kota yang ke-60? Apa sih yang kamu sebel dari saya gitu kan? Iya, kayak baju yang udah saya susun rapi gitu kan ya. Terus kalau ngambil kan gini kan. Laki-laki begitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warga Depok. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, ingin menginformasikan kepada warga Depok tentang beberapa hal. Yang pertama, terkait untuk isoman. Kami pemerintah Kota Depok telah menyiapkan Makara UI untuk isoman sejumlah 120 bed. Dan yang kedua, kami telah launching untuk Makara 2 sebanyak 233 bed. Bagi warga Depok yang ingin isoman di Makara UI 1 maupun Makara UI 2, dipersilakan dengan syarat pertama ber-KTP Depok, yang kedua punya surat tentang swab yang dilakukan, dan yang ketiga ada pengantar dari puskesmas, atau bisa datang ke sana langsung karena ada dokter di sana. Apa saja yang disediakan di sana fasilitasnya? Pertama adalah makan gratis pagi, siang, dan malam. Yang kedua ada obat-obatan. Yang ketiga ada oksigen. Kami pemerintah Kota Depok menyiapkan Makara UI 1 dan Makara UI 2. Silakan untuk bisa isoman di sana. Yang kedua, Hartono, Wakil Wali Kota, bersama Wali Kota Pak Kiai Muhammad Idris, hari ini akan membagikan sembako di beberapa kelurahan. Saya akan membagi di Kelurahan Limo dan Kelurahan Gandul, yang akan memberikan bantuan untuk para isoman berupa sembako dari beberapa lembaga yang memberikan, di antaranya Indomaret, lalu juga ada Koperasi Kopri, dan beberapa lembaga lainnya. Isinya ini ada beras, ada minyak, dan ada gula, serta ada masker. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga yang sedang isoman, dan kami doakan agar warga Depok tetap sehat dan selalu mematuhi protokol COVID-19. Warga Depok, podcast kali ini saya harapkan bisa memberikan warna baru dalam menginformasikan kerja-kerja di pemerintah Kota Depok, serta informasi-informasi yang penting dari para pejabat di Kota Depok, baik dari pemerintah Kota Depok, dari instansi vertikal, maupun dari lembaga-lembaga yang berkompeten memberikan informasi dalam podcast ini. Dan tidak kalah penting, akan menginformasikan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Termasuk di dalamnya kita akan mempromosikan produk-produk UMKM seperti ini. Karena itu, kirimkan produk-produk UMKM untuk saya endorse secara gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk warga Depok. Pada hari ini podcast perdana saya Pulang Kerja Ngeteh bareng Bang Imam. Bersama saya Bunda Eli Farida. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Terima kasih Bunda atas waktunya. Tema pada hari ini dalam rangka milad dari Wali Kota kita, Pak Kiai Idris. Bunda sebagai istri, kami minta untuk menyampaikan sesuatu yang spesial, ya, yang terindah buat beliau. Nah, sebelumnya mungkin warga Depok belum tahu nih siapa Bunda Eli Farida. Nah, ini Bunda ceritakan deh gimana tentang CV, ya, kalau ada bahasa mahasiswanya tuh CV seperti apa. Nah, ini mangga Bunda. Oke, saya Eli Farida, istri Bapak Muhammad Idris Abdus Samad, atau kita kenal Bang Iyas atau Babe Iyas. Saya menikah 33 tahun yang lalu, bertemu dengan beliau, ibu dari 6 putra putri dan 3 cucu. Dan saya asli dari Cirebon, ketemu dengan orang Betawi, ya. Dan sekarang alhamdulillah saya tinggal dan sebagai warga Cilodong di Kota Depok. Anaknya berapa Bunda? Ada 6. Ada 6. Siapa aja tuh? Iya, yang besar udah punya anak 2, yang nomor 2 anak 1. Oh, berarti udah nenek-nenek Bunda ya? Iya. Yang pertama? Aufa. Aufa. Kedua? Hasna. Hasna, perempuan ya? Iya. Ketiga?
Hansa perempuan. Dia dulu ya, Dia laki-laki. Laki-laki. Jadi 3 laki-laki 3 perempuan. Wah, pas banget. Dia. Yang keempat siapa Bunda? Hansa. Yang kelima? Fida. Yang keempat bungsu Huda. Oke. Yang paling kecil sekolah di mana nih? Di Semansa, kelas 3. Oh, kelas 3 di Semansa. Paling kecil aja Semansa. Ya. Bisa kebayang, tapi masih kelihatan muda nih Bunda nih. Bunda cerita dikit dong, ketemu sama Pak Walinya seperti apa? Iya. Boleh tahu dong ya warga Depok ya? Oke, ini kenangan manis setiap mengenang hari pernikahan adalah sebuah proses mertas jalan panjang. Kami menikah tanpa pacaran, jadi sampai sekarang tetap pacaran. Tuh, dengerin tuh ya. Satu hal yang menarik tentunya ketika saya kuliah di Muhammadiyah dan Bapak di Saudi Arabia, tapi jatuh pecinta pada pandangan pertama. Subhanallah. Jadi begitu kami coba untuk saling berkenalan, dan pada saat itu memang Bapak sedang berlibur ya ke Indonesia, terus kami mencoba untuk saling mengenal, dan relatif singkat, 1-2 bulan pelamaran dan nggak lama langsung nikah. Bunda udah lulus waktu itu? Skripsi lagi. Oh, lagi skripsi, Masya Allah, lagi skripsi. Padahal orang bilang kalau lagi kuliah nggak boleh nikah. Ya. Kenapa? Karena dimarahin dosen lagi kuliah. Gitu Bunda. Kalau Pak Kiainya, Pak Walinya masih kuliah? Beliau waktu itu menjelang selesai S2. Oh, selesai S2 ya? Iya, menjelang, belum selesai, tapi masih bolak-balik. Makanya waktu itu juga saya sempat menemani beliau untuk menyelesaikan tesisnya, itu bolak-balik Jogja, ke Pak Amin Rais, ke beberapa tokoh-tokoh. Saya ya sambil menemani honeymoon waktu itu. Subhanallah, indah ya? Iya. Pernah tinggal di Saudi berarti ya? Ya, kemudian sekitar 2 tahun berikutnya, karena waktu itu persis kejadian Perang Teluk ya. Saya mulai dari hamil sampai kembali lagi, Bapak baru bisa balik setelah anak usia 6-8 bulan baru ketemu lagi. Tapi ada anak yang lahir di sana? 3. Oh, produk apa? Riyadh atau? Riyadh. Oh, di Riyadh. Jadi di Riyadh nih teman-teman ya warga Depok, tinggalnya Pak Wali pada waktu itu setelah menikah bersama Bunda Eli. Bunda Eli jurusan apa? Saya filsafat sosiologi pendidikan. Di Universitas Muhammadiyah. Di IKIP Muhammadiyah. Oh, IKIP Muhammadiyah. Iya Bunda. Selama menikah nih, kira-kira ada sesuatu yang spesial nggak dari Pak Wali? Banyak. Oh, banyak banget ya. Iya. Apa tuh yang paling berkesan? Ya jadi gini, dari sekian menantu bapak saya, ya saya itu kan latar belakang ada yang manajer, ada yang dokter, semua hampir umum. Saya selalu berdoa, ya Allah izinkan saya jika saya pantas untuk mendapatkan seorang yang latar belakang agama. Maka disitulah kemudian juga betapa ayah saya pun juga yang memang notabene lulusan Tebu Ireng gitu ya, memang hingga kalau ketemu awal ta'aruf apa juga komunikasinya pakai bahasa Arab waktu itu. Dan saya merasa bahwa ya spesial, meskipun dulu saya masa remaja tuh amit-amit dapat orang Betawi. Oh gitu ya. Nyesel. Kualat ya. Enggak, jadi nyesel sampai sekarang. Oh gitu. Nyesel, kenapa nggak dari dulu? Oh begitu maksudnya. Iya. Nyesel tuh kenapa nggak dari dulu? Ternyata orang Betawi keren. Iya. Dan ya itu tadi, saya melihat sosok beliau yang sederhana, kemudian juga tanggung jawab. Nah itu sekilas bagaimana mengenal beliau ketika, karena memang kami nggak sering interaksi ya, jadi ketika ngurus surat-surat pun juga datang ke rumah gitu, saya sedang di kampus. Nah terus di situ kata ibu saya, wah dia bawa ponakannya harus bolak-balik toilet. Ternyata ini ya gitu. Di situ mungkin yang membuat saya juga jatuh hati karena terampil gitu untuk ngurusin anak-anak dan itu terbukti. Alhamdulillah. Terus siapa kira-kira nih biro jodohnya yang jodohin? Kalau istilah kata sekarang, macomblangnya siapa ini? Iya, kakak saya sendiri. Oh, kakak sendiri. Iya, kakak saya. Jadi nggak kenal ya memang ya? Enggak, Bapak Mahfud Abdurrahman yang kemudian
untuk jodoh kamu saya juga harus ikut gitu Oh, kan. subhanallah. Bagaimana seleksinya juga untuk bisa masuk nominasi atau enggak gitu. Nah, bersyukur di situ ya ternyata ketika kenalan gitu menjelang nikah itu saya kan selalu istikharah ya. Sampai pada satu titik beberapa kali saya berjalan dituntun oleh orang yang ya lumayan berusia gitu kan. Sampai saya bilang inikah jodoh saya. Sampai pas detik perkenalan itu saya agak kaget. Loh, kok nggak sama ya seperti yang di mimpi saya gitu kan. Muda dan kece. Luar biasa tuh warga Depok ya. Ini nggak pacaran proses nikahnya Bunda Eli dengan Pak Wali Kota kita. Jadi tapi tetap awet sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nggak pacaran nggak kenal, salah. Ini dengan pacaran jadi lebih kenal dan lebih asik. Bunda, ini ada pertanyaan yang spesial buat Bunda karena temanya hari ini adalah dalam rangka milad Pak Wali Kota yang ke-60, betul Bunda ya? Iya. Bunda kalau boleh tahu kira-kira nih, bukan kira-kira ya, tempat lahir dan tanggal lahir beliau di mana? Ya. Di Jakarta 25 Juli tahun 1961. Nah, disitulah beliau dilahirkan di Manggarai. Oh, di Manggarai. Iya, Jakarta. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Oke, terus apa yang paling Bunda sukai dari beliau? Beliau sosok yang tegas, disiplin, rapi, tapi juga romantis. Yang itu yang mungkin yang menjadi daya lekat ya dalam sebuah proses pernikahan sangat terasa karena benar-benar membimbing. Ya, saya bersyukur punya kamus yang bisa dicolek kapan aja pada beberapa hal yang saya tanya. Contohnya apa nih contoh? Kadang-kadang kan ketika saya harus mengisi taklim atau kajian, kita biasanya saling tektok. Ya, mungkin hal-hal yang umum Bapak suka tanya, ada nggak inspirasi tentang ini, contoh ini dan seterusnya. Giliran saya nanti, ayat ini ada di mana ya? Kemudian ini hadisnya apa ya gitu. Nah, itu biasanya dibantu oleh Bapak. Keren. Nah, tuh warga Depok bahwa sebagai pasangan suami istri itu saling menutupi kekurangan. Betul Bunda ya? Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada kisah sedihnya nggak? Selama perjalanan dengan beliau. Banyak hal suka duka karena saya juga merasakan nikah dari nol gitu ya. Tapi yang memang lebih terkesan sih banyak yang manisnya gitu ya. Subhanallah. Nah, karena ketika awal juga Bapak mengajak saya masuk ke dalam diri beliau gitu, karena rumah tangga itu tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Ibarat sepasang sepatu gitu kan. Nah, sepatu itu kan nggak akan mungkin bisa sendiri gitu, dia harus sepasang. Nah, sepatu itu adalah setia sepanjang waktu. Tadi manggilnya Bapak atau siapa ini? Abang. Oh, Abang, ya. Bukan Abi, bukan Bapak ya, iya, Abang. Abang apa nih? Bang Idris. Oh, Bang Idris, subhanallah. Itu panggilan kesayangan Bunda ke Pak Wali adalah Bang Idris. Kalau anak-anak manggilnya siapa? Abi. Oh, Abi. Ya. Okay. Nah, tapi hal yang itu tadi soal duka, banyak proses perjalanan karena ketika saya mulai positif itu saya juga informasi suami sudah di Saudi. Dan ketika mengawali proses pernikahan, ini positif hamil ya? Iya. Soalnya sekarang lagi COVID ini. Positif hamil sampai kemudian terhalang ya, kebayang anak pertama ingin didampingi suami, ternyata sampai detik itu terhalang karena perang Teluk. Baru ketemu 6 bulan kemudian. Nah, itu ya kebayanglah ini babak baru dalam proses kehidupan yang di situ mungkin dibilang duka ya gitu. Tapi kalau sukanya kayaknya banyak ya. Kalau pengalaman di Saudi seperti apa tuh berumah tangga di sana? Mungkin beda sama di Indonesia. Iya. Nah, itu ada semacam gejolak sih waktu awal-awal saya sebagai aktivis yang biasa aktif keluar. Kemudian di sana serasa terpenjara, saya juga harus mengurus dengan berbagai kesibukan. Yang saya bawa anak satu, nggak lama di sana juga hamil. Dan saya 6-6-nya setiap hamil itu muntah, bahkan mau melahirkan juga masih muntah-muntah.
dan itu otomatis bagaimana Bapak harus membantu saya ngurusin anak-anak dan sampai ke masak dan yang lain-lainnya, itu otomatis karena saya 6-5 bulan itu nggak bisa bangun, itu sampai anak ketiga, keempat agak berkurang sih, tapi yang namanya muntah menjelang melahirkan itu masih. Jadi disitulah indahnya yang saya katakan bahwa ketika sudah mulai gitu ya menikah dan saya menjalani itu tadi, saling melengkapi dan menyempurnakan itu terasa banget gitu. Makanya saya suka bilang iris tomat di kebun durian. Apa tuh? Idris Abdus Samad yang paling Subhanallah. Ya. Masya Allah. Terus Bunda, Ya. ini kira-kira hobinya Pak Wali itu apa ya? Iya. Nah dulu ketika awal beliau kan memang dari Gontor ya, biasa main bola. Saya dulu seringkali cemburu kalau udah main bola tuh asik banget dengan dunianya. Iya, tapi itu Gibol ya. Iya, itu beliau hampir sih tenis meja juga suka. Kemudian juga badminton juga beliau suka gitu, renang juga oke, hampir semua. Tapi juga satu hal yang kami suka gayung bersambut, kadang-kadang berbalas pantun, berbalas lagu. Itu indah banget ya. Apa bagian yang mengurangi apa sih stres barangkali ya, di samping ya mungkin dalam hal tilawah yang saling mengingatkan terusnya. Terus kalau tahu nggak apa yang beliau tidak suka dari Bunda, misal kali gitu ada yang Bunda ketahui? Iyalah, jadi beliau selalu kalau ketika saya cemberut akan menepuk pipi saya, senyum dong, senyum gitu. Nah ini juga mungkin menjadi salah satu resep ya, bagaimana kita harus bisa mempersembahkan satu hal yang terbaik kepada suami. Dan beliau juga, jadi saya di setiap event pernikahan itu memang saya selalu merayakannya Pak Imam, ngobrol berdua, bahagiakah dengan aku gitu ya. Nah kemudian itu tadi, jadi kemudian kita juga oke, kalau kayak gitu apa kekurangan saya, kelemahan. Nah itu yang kemudian sambil bercanda-canda gitu kan, apa sih yang kamu sebel dari saya gitu kan. Iya, kayak baju yang udah saya susun rapi gitu kan ya, terus kalau ngambil kan gini-gini kan. Laki-laki begitu ya, gitu. Sama kita tapi juga terus begitu. Biasanya Bapak kan akan memeluk dan mengatakan, tahu nggak, di setiap lipatan itu malaikat tuh mendoakan kamu gitu. Nah itu yang jadi berbunga-bunga lagi gitu kan, seperti itu. Nah itu romantika kehidupan rumah tangga ya, memang selayaknya memang kita harus mencoba memformat dan membangunnya dengan sebaik mungkin. Siap. Terus makanan kesukaannya apa nih Bunda? Ya, beliau termasuk yang tidak terlalu spesifik dan spesial, karena beliau sih termasuk orang yang nerima apa aja gitu dimasakin oleh saya juga. Iya gitu, nggak terlalu spesial, tapi seperti balado terong itu beliau tuh sangat senang. Terus kalau belakangan kan memang beberapa pecak itu adalah resep-resep yang membuat segar gitu ya. Tapi selama ini saya bersyukur beliau nggak terlalu banyak menuntut. Subhanallah. Jadi yang disajikan dimakan gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Disyukuri. Alhamdulillah. Kalau snack-snack gitu beliau sukanya apa? Oh iya, beliau memang senang juga sih. Ya hampir yang gurih-gurih, yang manis-manis itu juga. Mungkin karena tradisi Betawi ya, dari mulai makan geplak gitu, makan dodol gitu. Nah ini jauh dengan saya, justru berbeda gitu. Saya kurang gitu. Tapi bagaimana mencoba untuk balance, kami saling mengisi dan seterusnya, saling memahami lah gitu di antara perbedaan-perbedaan antara keduanya. Kalau saya lihat Pak Wali suka ngopi. Nah, kopinya kalau nggak salah kopi Liong. Nah, ini di rumah tuh persediaannya kayak apa ini? Iya. Itu. Dan berapa kali dia ngopi di rumah, Pak Bunda? Beliau 2 kali, tapi juga nggak selalu habis-bis gitu ya. Jadi cuman memang ada beberapa variasi kalau memangnya lagi kosong, kemudian pengen ngopi gitu. Nah itu ya memang kayaknya hampir rata ya, masyarakat Depok itu adalah senang
sama kopi liong. Kopi gitu. liong. Saya juga lihat almarhum Naming juga kopinya kopi liong. Ini selama menjabat nih, udah jadi wakil 5 tahun, jadi wali 5 tahun, sekarang tahun ke-11 ya. Ini kira-kira support apa nih yang diberikan keluarga kepada beliau? Ya, beliau adalah orang yang selalu, terutama saya, beliau merasakan bahwa support paling pertama adalah keluarga dan saya gitu ya, istri gitu. Nah maka di sini saling diskusi. Sejak awakil dulu juga tanya kepada saya, kepada anak-anak, bahkan anak-anak semuanya, apa kalian tentang kalau menjadi seorang pejabat, itu semuanya keluar dan tergali. Dan dengan saya juga demikian, karena selama ini kita kapal yang memang selalu support dalam banyak hal. Makanya beliau terakhir juga mau bantu nggak? Itu ingat saya waktu di awal ketika saya bilang, duh kenapa sih harus abang gitu kan, saya katakan gitu. Saya juga nggak tahu, saya tidak mimpi, saya tidak minta, saya juga tidak berharap, tapi amanah ini ada di depan saya. Terus saya bilang berat sekali ya gitu kan. Iya, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau mendukung saya, ini berkas ini akan saya pulangkan. Ya, tapi kamu di hadapan Allah siap membantu menjawab pertanyaan. Karena dikutiplah kalimat Ibnu Qayyim al-Jauzi, jika yang memimpin tidak lebih baik dari saya, itulah tanggung jawabnya. Itu yang kemudian yang membuat saya bismillah. Maka komentar anak-anak juga lucu-lucu gitu ya. Ya kalau yang pertama relatif udah lebih dewasa waktu itu gitu kan. Saya yakin dan memberikan support, peluang tidak datang 2 kali, lakukan yang terbaik, sebuah persembahan untuk Allah, untuk masyarakat, dan saya yakin Abi bisa. Nah itu. Nah yang kedua, perempuan. Aku sih cuman ingetin aja, jangan macam-macam ya. Nah gitu terus ngelirikkan ke saya. Ini pesan siapa? Pesan ibumu? Oh enggak, saya bilang ini suara hati anak-anak semuanya. Nah maksudnya itu tadi. Jadi satu peluang kemungkinan hal yang buruk gitu ya. Nah itu anak-anak semua ungkapkan. Kalau yang ketiga tuh emang santai. Aku sih yang kenal Abi sekarang, esok akan datang. Yes. Nah, support banget ya. Tapi anak yang perempuan yang berikutnya, karena memang bapak open dengan anak-anak, nanti masih sempet nggak ya nemenin aku main congklak dan seterusnya. Oh jadi suka main congklak juga ya? Iya, bekal jago bapak. Oh subhanallah. Nah, kemudian ada lagi yang bilang begini tuh, aku sih nggak rela kalau ayahku di demo dan yang lain. Tapi terus kita berpikir, oh ini anak udah paham ya dunia politik itu akan sekeras ini dan seterusnya. Jadi disitulah persiapan-persiapan hingga seperti kemarin pun juga saya ulang kembali untuk menjadi wali kota, apa yang harus dilakukan, ya anak-anak juga udah siap melaksanakan dengan berbagai resikonya. Termasuk saya katakan, jangan kaget, ayah kamu bukan milik kita, milik masyarakat. Sampai seperti itu ya? Ya, nah itu yang selalu dalam dialog dan beberapa tanya jawab kita untuk agar anak-anak juga siap menerima ayahmu adalah bukan ayahnya mereka aja. Subhanallah. Kalau warna kesukaan Pak Wali apa nih? Coklat. Coklat? Iya. Kenapa itu coklat tuh? Ada ininya? Ya mungkin itu tadi ya, memang warna alam. Kita juga memang senang pada hal-hal yang etnik, yang natural seperti itu. Beliau sangat menyukai warna-warna yang ternyata nggak beda jauh dengan saya gitu. Oh, kalau Bunda apa? Ya hampir yang suka-suka warna-warna yang nggak terlalu cerang gitu, yang yang warna-warna soft, lembut gitu kan, seperti itu. Nah tuh ya, jadi warna yang disukai Pak Wali coklat, warna Bunda yang soft. Terus Pak Wali kan nih latar belakangnya kiai ya, doktor di bidang agama lah. Kira-kira mengajarkan kepada anak-anak nih seperti apa nih? Supaya kita bisa nyontoh gimana caranya supaya sukses mendidik anak dalam masalah agama. Ya, kami biasa ngumpul bareng, kadang kabar-kabari, ya per pekan.
Dan apalagi kalau sekarang intens ya masa pandemi, mengajak anak-anak untuk sholat bareng bergiliran siapa. Jadi ketika saya udah punya menantu 3, enak saling tunjuk, kamu yang jadi MC, kamu yang jadi tilawah, kamu yang baca doa, kamu yang tausiah. Itu kita biasa bergilir gitu. Termasuk yang baru pun juga saya ajak demikian gitu. Nah di sini jadi belajar itu nggak semata-mata terfokus dengan apa yang Bapak kuasai, tapi kita saling belajar. Jadi di sini begitupun juga dalam momen ulang tahun kita biasa berdoa, merenung, bahkan menasehati semuanya tuh yang ulang tahun tuh dikasih tausiah sama semuanya gitu. Jadi kamu masih kurang ini, tolong diperhatikan ya. Nah buat kami ya, alhamdulillah ini menjadi satu proses tadkirot, reminding bahwa tambah umur itu ya adalah sebuah cerminan apa yang telah kita lewati dan target apa yang kita songsong untuk ke depan. Subhanallah, ini pembelajaran terbaik nih buat kita ya, contoh keluarganya Pak Wali. Ya. Ini persiapan apa nih menyambut milad Pak Wali Kota yang ke-60 ya? Kira-kira ada persiapan apa? Kejutan apa yang akan dibuat? Iya, seperti biasa nggak ada yang spesial bagi kami. Nggak ada yang spesial. Hanya sekotak pizza itu juga sudah cukup. Kadang-kadang kami juga suka, anak-anak kangen apa nih? Ada masukan apa gitu? Sekali waktu kadang juga pesen tumpeng, sekali waktu nasi kebuli, kemudian nasi liwet gitu. Nggak ada yang spesial karena bagi kami inti dari ulang tahun itu adalah sebuah proses renungan dan doa ya, dukungan dari semuanya hingga kami bisa melewati yang sudah dengan baik dan mencapai yang berikutnya itu akan lebih baik gitu. Jadi adalah hal-hal yang siap dengan anak-anak, biasa kami sudah menyiapkannya gitu agar apa nih kejutan-kejutan buat sang ayah, hingga mereka bikin grup untuk spesial membuat satu, banyak sih yang udah mau usulannya banyak gitu ya gitu ya, tapi secara substansi kami nggak membuat sesuatu hal yang meriah yang dengan harus apa contohnya boleh nggak dibocorin di sini? Iya, biasanya anak-anak kan lebih kreatif ya, persembahan itu dibuat apa, tapi kemarin sih aku mau hiasan apa ya yang kira-kira sederhana tapi murah, bagus dan yang lain-lainnya. Ya seperti itulah. Ini antar mereka. Jadi biasa mereka sibuk-sibuk merencanakan ya, seperti dulu melepas abang yang pertama itu abang di mata kita gitu. Itu keluarlah video-video yang unik dan menarik, betapa mereka saling menyayangi, saling mencintai dan melepas abangnya tuh dengan penuh kesan, bahkan juga dengan doa-doanya. Subhanallah. Terus untuk podcast kali ini ada suatu ucapan yang disampaikan dalam rangka ulang tahun beliau. Mangga Bunda? Iya. 60 tahun adalah karunia yang sangat luar biasa. 33 tahun menemani kami dan usia kematangan semakin membulatkan tekad beliau untuk tetap bersama di tengah-tengah kami, memberikan satu perhatian, pendidikan, sekaligus juga menjadi panutan. Karena pada saat yang sama kita atau kami merindukan sang imam dalam kehidupan rumah tangga. Tentunya selamat berjuang sahabat, teman, dan pemimpin di rumah kami. Dan kami semua anak-anak siap di belakangmu. Dan ini mengingatkan kembali Pak Imam, jadi sebuah proses perjuangan seorang istri adalah benar apa yang dikatakan bisa memberikan nilai sakinah, kedamaian. Saya selalu belajar banyak, berusaha dari sejarah tentang sosok Khadijah ketika mendampingi suami tercinta menghadapi suatu goncangan. Jadi saya masih ingat ketika pertama kali Bapak melantik,
saya bayangkan satu pengalaman pertama dan sampai saya ikuti sampai terakhir itu saya langsung di depan pintu kantor, saya peluk beliau dan saya katakan selamat ya Pak. Resiko mutasi menyakiti dan menyakitkan. Tapi Bapak punya tanggung jawab ke depan memang harus mulai diatur untuk sebuah majunya pembangunan. Dan ya ternyata meskipun nggak ngomong di depan saya gitu, biasa kan ya gengsi ya. Iya, seorang suami kepada istri ya. Ya, itu adalah suatu hal yang memang beliau pada saat yang sama membutuhkan itu gitu. Support dari istri. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan it's okay menjadi suami yang semakin sayang, mencintai dan mendidik kami dengan penuh cinta. Alhamdulillah. Saya juga sebagai pembawa acara podcast ini mengucapkan selamat ulang tahun, selamat milad untuk Pak Wali Kotaku, Wali Kota tercinta, Wali Kota Depok, Pak Kiai Haji Muhammad Idris. Semoga sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan sukses dunia dan akhirat. Balik lagi podcast Pulang Kerja Ngeteh Sore bareng Bang Imam. Kali ini saya ingin minta Bunda Eli menebak apa yang ada di dalam kantong ini. Ini nama buah. Buahnya asli Depok yang menamakannya Pak Wali Kota. Apakah ini? Iya. Itu yang namain saya bareng. Oh, bareng. Ternyata bareng. Ketebak kalau gitu. Apa Bunda? Iya, karena kita kan itu tadi bareng-bareng sama-sama. Alde. Depok. Alpukat Depok. Kita lihat 1, 2, 3. Benar. Ini luar biasa. Namanya dari Pak Wali dan Bunda Eli, asli Depok. Ini masih agak belum matang ini, jadi saya belum bisa iniin bukanya. Warnanya bagus kalau sudah matang, warnanya orange ya. Nah ini luar biasa. Mungkin alpukat mentega, rasanya ada rasa sedikit kelapa. Nanti kita akan promosikan buah Alde ini, namanya dari Pak Wali Kota kita. Dan Pak Imam, kan pemerintah Kota Depok memang sepakat kita bela beli produk. Ya, sudah ada SE, surat edaran dari Pak Wali Kota tentang dukungan kepada para UMKM, beli dan bela serta masarin produk UMKM Kota Depok. Dan ini sangat menggembirakan. Para UMKM juga mengucapkan terima kasih Bapak Wali Kota sudah mensupport, karena barang-barang Depok itu nggak kalah loh Pak Wakil. Benar. Jadi dari sisi kuliner, kemudian juga tadi buah-buahan juga banyak, dan dari fashion, craft itu juga lumayan banyak. Oke, terakhir Bunda, ada pantun buat Pak Wali atau buat warga Depok? Etape uli pisang kepok. Cakep. Dibawa dari kota. Jauh amat. Ya, salam cinta Bunda Eli, Bunda istri Wali Kota Depok. Semoga semua warga Depok tetap bahagia menjalankan aktivitas penuh cinta. Amin. Ya, warga Depok, alhamdulillah sudah selesai dengan Bunda Eli Farida. Mudah-mudahan tetap ikuti terus podcast Pulang Kerja Ngeteh Sore bareng Bang Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.